Cuy, di sini siapa yang menyangka? Kalau misalnya lagi-lagi kita bakal ngomongin soal peraturan YouTube yang terbaru. Enggak, soalnya gini coy, belum 1 bulan nih. Kita selesai ngomongin soal syarat monetisasi yang baru aja dirubah sama mereka. Bahkan Akil sendiri baru ngebahas 1 hari yang lalu. Mending lu berhenti jadi VTuber. Ini ngomongin peraturan YouTube yang baru. Bahkan pun baru bahas 2-3 hari yang lalu. Udah ada peraturan baru lagi di tanggal 14 Agustus yang mungkin penting banget buat lu tahu. Ya, jadi ini bukan masalah monetisasi, tapi ini perkara bagaimana cara perhitungan views untuk video berformat panjang. Yang kayak gimana tuh Bang Ray? Ini yang landscape nih ya. Intinya bukan shorts lah. Nah, peraturan barunya kayak gimana tuh? Kita bakal bahas detailnya di video ngopi kesempatan kali ini apa yang terjadi. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Internasional bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Nah, kabarnya kalau misalnya punya channel YouTube harusnya udah dikirim ke email. Judulnya perhitungan penayangan publik telah diperbarui untuk mencerminkan exposure Anda dengan lebih akurat. Kalau gue kagak dapat email ini kayak gimana Bang Ray? Berarti YouTube nggak peduli sama channel lu cuy. Kagak, bercanda ya. Gue pun cuma dapat di channel Ray buat trailer, yang lainnya kagak dapat gitu. Emang channel gue yang ini nggak dipedulin sama YouTube. Nah, kalau misalnya lu kagak dapat email ini, gak usah khawatir. Di website support Google pun lu udah bisa tahu informasinya. Dikirim sama Kak Natasha. Dengan judul perubahan dalam cara kami menghitung penayangan publik di YouTube. Kalau misalnya lu mager ngakses website ini, gak usah khawatir. Di Twitter itu udah di-up juga informasinya lewat akun tim YouTube. Di captionnya bilang, starting August 24, views will count the moment a video begins to play. Ya, dan ini kocaknya adalah via Twitter itu lebih cepat di-up-nya dibanding via websitenya sendiri. Nah, kalau misalnya lu mager lihat di Twitter, tidak usah khawatir. Karena apa? Karena di YouTube pun ada channel Ray Resposi, aka konten ngopi yang ini aja. Versi internasional lu bisa lihat di channelnya Moist Critical atau Om Charlie ya di Penguin Zero. Dia nge-up di tanggal 18 Agustus dan mungkin gue bakal nge-up video ngopi ini tanggal 19 Agustus keesokan harinya. Kenapa begitu? Karena hari ini gue udah ngupload 2 ya. Yang pertama Mama Ngosa marah-marah. Yang kedua Doxley pengibaran gambar yang dilakukan sama TNI tanggal 17 Agustus 2026. Jadi udahlah 2 kali sehari aja itu ngopi biar kagak gumoh ya. Ya anyway, gara-gara peraturan ini orang-orang jadi tahu kalau misalnya ternyata perhitungan views antara shorts dan juga video berformat panjang itu berbeda. Sebelum adanya peraturan ini, ya ternyata perhitungan views untuk short itu sekali lu lihat langsung kehitung jadi views. Sedangkan kalau misalkan video berformat panjang kayak misalnya kita lihat sekarang ini, itu nunggu 30 detik dulu baru akhirnya dihitung sebagai views. Dan ini pun sama perhitungannya ketika lu nonton live streaming. Update-nya itu 30 detik kemudian. Emang ini kagak secara eksplisit dikasih tahu sama YouTube. Cuman kalau misalnya lu lihat beberapa artikel dari MCN atau multi channel network seperti Media Cube ini ya, lu bakal tahu kalau misalnya YouTube bakal menghitung views lu untuk video berformat panjang ketika udah ditonton 30 detik. Nah, lewat peraturan terbaru lu bakal tahu kalau misalkan mereka mulai tanggal 24 Agustus 2026, setiap video panjang yang dilihat 1 frame aja ya, 1 detik aja, itu udah dihitung sebagai views. Jadi dengan logika ini, mungkin video berformat panjang kedepannya bakal lebih cepat dapat views dibanding sebelumnya. Nah, secara simpelnya, jadi format video panjang di YouTube ini, perhitungan viewsnya bakal sama dengan format shorts di YouTube itu sendiri. Jangan kata lain, ini mungkin bakal meningkatkan bagaimana jumlah tayangan ya yang ada di video-video panjang. Istilah itu view inflation lah kalau misalkan kata orang-orang di internet gitu ya. Nah, dampak baik dampak buruknya apaan Bang Ray? Dampak baiknya adalah mungkin viewsnya bakal terlihat banyak ya, tapi dampak buruknya adalah ini kagak ngaruh ke retensi penonton lo. Ya, jadi mungkin secara views bakal terlihat banyak banget, tapi secara duit AdSense itu nggak akan terlalu beda jauh ya. Meskipun ada istilah kayak RPM, rupiah per menit gitu ya, tapi yang dilihat dari AdSense itu bukan views, melainkan seberapa lama orang itu nonton video lu. Kalau misalnya cuma ngeklik 1 frame doang, itu iklan juga gak akan ditonton anjir. Tapi kalau misalkan lu nontonnya lama banget, dan itu kan setiap kali ada video-video panjang, di pertengahannya suka ada iklan-iklan lain tuh. Nah, itu bakal meningkatkan pendapatan iklan yang lu dapat. Dengan kata lain,
Updatean terbaru tanggal 18 Agustus 2026 ini kagak akan meningkatkan AdSense lu, tapi cuman meningkatkan angka views di platform YouTube itu sendiri biar seakan-akan lebih banyak. Kalau nggak salah di Twitter ada yang bilang kalau ini mirip-mirip dengan apa yang dilakuin sama TikTok dan juga Facebook gitu ya. Mereka pun udah lama mengimplementasikan ini, jadi YouTube sekalian mengimbangi gitu ya jumlah tayangannya biar kelihatan lebih banyak juga, gak cuma shorts doang tapi bahkan sampai video berformat panjang. Oke, detailnya kita bakal baca bareng-bareng lewat artikel yang ini. Halo, tahun lalu kami memperbarui cara menghitung penayangan publik untuk format video shorts agar lebih akurat dalam mencerminkan cara orang menonton video di YouTube. Sekarang kami menerapkan standar yang sama untuk semua format video lainnya demi konsistensi di seluruh platform. Mulai tanggal 24 Agustus, penayangan akan dihitung begitu video mulai diputar sejak frame pertama. Standar ini kini akan berlaku secara global di semua format. Nah, bagian ini dikhawatirkan sama banyak banget orang-orang. Takutnya dengan adanya sistem baru ini, orang-orang bakal coba untuk nge-clickbait lagi dan coba buat nge-spam untuk perhitungan angka views biar terlihat lebih banyak ya. Kita juga nggak tahu apakah angka views nanti bakal berpengaruh terhadap algoritma. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Selama ini, kami menggunakan beberapa sistem perhitungan penayangan yang berbeda-beda untuk tiap format. Namun, kami mendengar bahwa kreator ingin mengatasi kerancuan terkait metrik ini dan memahami exposure sebenarnya secara akurat. Itulah sebabnya kami membuat perubahan ini. Ya, jadi dari sinilah informasi yang awalnya orang-orang ngira tuh semuanya sama, tapi ternyata berbeda. Dan kalau misalnya lu ngulik lewat artikel MCN, mereka udah ngasih tahu duluan kalau misalkan emang beda perhitungan views antara shorts dan juga video berformat panjang. Gue pun baru tahu dari sekarang. Dampak pada YouTube Analytics dan metrik performa. Kami akan tetap menyediakan metrik penayangan asli yang disebut penayangan tak dilewati atau retensi ya kalau nggak salah ini namanya. Di YouTube Analytics mode lanjutan agar kreator dapat melihat berapa banyak penonton yang memilih untuk terus menonton video mereka. Tetap ada yang kayak gini. Dampak pada monetisasi. Perubahan ini tidak akan mempengaruhi penghasilan kreator atau kelayakan mereka untuk bergabung ke YouTube Partner Program. Penghasilan kreator akan terus didasarkan pada penayangan shorts tak dilewati dan jam waktu tonton tak dilewati yang dapat Anda lihat di YouTube Analytics mode lanjutan. Jadi tetap nggak pengaruh nih kalau misalnya views lu banyak gara-gara peraturan yang terbaru ini. Tidak ada perubahan pada kelayakan YPP. Persyaratan pendaftaran YPP kini juga akan disebut sebagai penayangan shorts yang memenuhi syarat dan jam waktu tonton yang memenuhi syarat. Sebelumnya penayangan shorts publik yang valid dan jam waktu tonton publik yang valid. Mulai tanggal 24 Agustus dan seterusnya, metrik penayangan baru ini akan diterapkan dimanapun jumlah penayangan muncul di YouTube, di mana ini artinya jumlah total penayangan kreator kemungkinan besar akan meningkat lebih cepat ke depannya. Kami harap keseragaman metrik di semua format ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas pada kreator mengenai exposure mereka secara menyeluruh, serta memudahkan mereka untuk menunjukkan skala dan nilai nyata mereka dengan penuh percaya diri kepada partner, brand, dan sponsor. Jadi harapannya dari YouTube itu biar lu tuh lebih pede lagi ngelihat views di video panjang gitu, bisa mengimbangi lah bagaimana views yang ada di shorts. Terus ketika coba buat presentasi ke brand ya dan juga sponsor, lu bisa lebih kelihatan banyak lagi angkanya begitu. Silakan baca artikel pusat bantuan kami untuk pelajari metrik penayangan baru ini lebih lanjut. Coba kita cek ya. Gue nggak bahas lebih detail. Understand your YouTube content performance. Beginning August 24, views are counted the moment a video start play across all formats. Ini kalau nggak salah tuh berarti yang sebelumnya ya. Harusnya. Ya ini peraturan YouTube yang sebelumnya sampai pada akhirnya nanti bakal di-upgrade tanggal 24 Agustus 2026. Nah gimana respon orang-orang? Wah lu lihat nih Charlie nih sampai marah-marah dia kayak oh ini sama aja nge-scam dong kalau kayak gitu. Kita terlihat bakal banyak banget angkanya tapi justru duitnya sama aja ya elah. Sama aja bohong. Oh sampai oh right. I feel disgusted of this update man. I mean like I don't sama lagi I don't even know what to say. Like, this new YouTube change is my second least favorite change they've ever made, second only to dislikes being dislike button ya. removed, and this is only slightly behind it because I think this one is on the almost the same level of baffling stupidity to even have the idea, and even more befuddling to pull the trigger on actually implementing. Maksudnya adalah
Emang cara ini suka ngomong pakai analogi gitu ya. Maksudnya adalah YouTube kayak seakan-akan buat update yang terkesan pengen ngebantu moral kreatornya. Padahal secara realita itu menjauhkan dari bagaimana data yang selanjutnya. Salah satu contohnya itu ketika YouTube nge-upgrade masalah penayangan dislike yang justru kagak bisa dilihat ya secara default sama kreator-kreator. Gue bisa nih ngelihat, soalnya gue nambahin extension ya. Tapi orang-orang biasanya kalau misalnya kagak nyalain extension itu kagak tahu berapa dislike yang didapat gitu ya. Nah, gara-gara updatean kayak gitu, kreator kayak seakan-akan ngerasa kalau videonya tuh baik-baik aja, kagak yang dislike, padahal mah ada kayak gitu. Nah, sekarang ada updatean yang nggak terlalu beda jauh, yaitu ngebuat views-nya terlihat lebih banyak, padahal secara realitanya orang-orang nggak terlalu sering nontonin lu secara lama gitu loh. Dan ketika disamaratakan antar orang yang nonton 1 detik sama 30 detik, ya YouTube kayak sekarang menjauhkan kreator dari realita kalau misalnya videonya itu justru nggak yang dibilang bisa menarik perhatian juga gitu loh. This idea. YouTube has made a habit out of just going hog wild on changes that not a single soul on the planet has ever asked for. And there's a chance that these ideas are thoughts that not a single sentient organism has ever thought of until you. Ya, jadi basically Bang Charlie nih ya sampai ngomong kayak YouTube ngapain dah sampai buat kayak ginian? Ini kan hal yang nggak diperlukan gitu ya. Tapi kenapa dilakuin juga? Meskipun pada akhirnya emang secara angka mungkin bakal kelihatan gede banget gitu ya untuk brand, dan ini bakal mempengaruhi bagaimana kreator-kreator besar itu coba merepresentasikan kalau angkanya itu besar juga gitu di penayangan views channelnya sendiri. Tetap ada sebenarnya secara fungsi biar moral booster gitu ya, tapi tetap saja secara realita sebenarnya nggak yang terlalu beda jauh juga. Nah, gimana respon orang-orang? Selain kreator, lu bisa cek di kolom komentar videonya Om Charlie atau dari Twitter. Kayak misalkan dari Darp nih, if I walk into the wrong theater at the movies, I'm not gonna tell you I watched that movie. When everyone has a big number, nobody does. There's a reason YouTube on rewinds were consistently the most disliked videos on the platform. Bahkan itu udah kagak ada. Di Twitter ini lebih kritis lagi. Ada yang menganalisa apa pesan tersirat yang ingin disampaikan sama YouTube terhadap beberapa updatean terbarunya. Kayak dari apa yang disampaikan sama akun Twitter Coklat. Beliau bilang the past couple YouTube updates are really signifying that they want creators to start making a lot more long form content again in my opinion. Maksudnya apaan? Maksudnya kayak dari berbagai macam update, YouTube kayak seakan-akan ngasih tau kita sebagai kreator gitu untuk ngebuat lebih banyak video berformat panjang lagi gitu, berdurasi panjang dibandingin shorts. Kenapa tuh Bang Rey? Gak ada yang tahu, wallahu alam. Mungkin subsidi shortsnya udah habis gitu. Mungkin emang tidak terlalu worth it gitu secara iklan, we don't know. Terus lanjut, ada lagi nih. Erki bilang going to see numbers we never seen before. Iya, prediksinya bakal banyak banget ya views yang naik secara drastis untuk video berdurasi panjang. Globus bilang they calling it Project Save Mr. Ya mungkin karena ngelihat video Mr. Beast makin lama angka yang makin turun gitu ya, jadi mereka coba untuk melakukan ini, tapi cuma sekedar asumsi doang. Zack Blank bilang creators expect your views count to about 1.5x or so. Sounds crazy, but most other platform already do this. Huge day for creators on YouTube. Ya, jadi dari sini ada yang ngasih tahu kalau misalkan ini platform sebelah kayak misalkan Instagram, TikTok udah ngelakuin sebelumnya. Jadi YouTube kayak baru aja ngelakuin ini, dan mungkin kita bakal ngelihat angka yang besar banget untuk views video berdurasi panjang. Postingan dari The Spiffing Breed ini menarik banget. YouTube Infinite Money Update. Step 1, get uncapped sponsor CPM deal. Step 2, tell audience to spam F5. Step 3, inflate views faster than Argentine inflation. Step 4, raid Shadow Legends goes bankrupt. Step 5, profit. Ya, lu kebayang gak sih nanti seberapa banyak views dari MV Korea di mana pada punya fanbase, dan biasanya mereka ngelakuin itu gitu ya. Jadi kalau misalnya baru aja rilis ditonton berkali-kali atau mencet F5 aja nih, reload. Nah, satu views. Terus reload lagi. 2 views. Reload lagi. Mencet F5, 3 views, dan terus-terusan kayak gitu. Jadi sistem lama ya ada untuk menghindari ini. Tapi sekarang bakal balik lagi mungkin orang-orang melakukan hal tersebut. Jelly Hoshiumi bilang YouTube R&D team fixing the less of what's not broken by layers of human hands. Ini sesuatu yang seharusnya tidak diubah gitu, tapi akhirnya diubah juga sama mereka.
Anyway, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait update terbaru YouTube. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue udah diri. Bye-bye.